Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah UTS ya, dari UTS mata kuliah statistika dan bisnis. Ya, ini saya untuk menjawab poin C dari soal hitungan dengan bobot 30%, yaitu isi soalnya presentasikan jawaban soal B atau soal hitungan. Dan link video akan diupload di YouTube beserta link dan dilampirkan dalam jawaban ujian. Tidak ada batasan durasi video, jelaskan jawaban soal sampai selesai. Saat presentasi wajib on cam. Oke, ini saya sudah on cam dan yang di sebelah kiri saya ini, sebelah kiri layar ini ada lembar jawaban saya dan sebelah kanan ini ada soal ya. Nah, ini untuk poin B-nya soal hitungan bobot 50% dan nomor satu ya, kita masuk nomor satu. Berikut ini adalah data hipotesis hasil penjualan dan sampel sebanyak 31 restoran di Kota Depok dalam juta rupiah per bulan. Nah, untuk data yang perlu dikelompokkan ada di bawah ini nih. Mulai dari 30 hingga 85, ini ada 30, 35, 40, sampai 48, 50 sampai ke 57, 60 hingga 69, 70 hingga 75 hingga 80 dan 85. Nah, soal poin A-nya, kelompokkanlah data tersebut. Poin B, hitunglah ukuran jarak varians dan simpang bakunya. Poin C, hitunglah tingkat skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosis atau keruncingannya. Dan poin yang terakhir, gambarkan grafiknya dan jelaskan interpretasi Anda. Oke, ini kita soal nomor satu dulu. Ada di poin A, ya, ini saya jelaskan dulu untuk mengelompokkan data. Ini udah ada penjelasan sedikit di lembar jawaban saya. Mengelompokkan data adalah langkah pertama dalam analisis statistik. Kita bisa mengelompokkan data penjualan restoran ke dalam interval-interval tertentu. Maka kita gunakan interval kelas dengan lebar 10 juta rupiah ya dari penjualan restoran di Depok. Oke, kelas interval yang pertama ada 30 hingga 39, yang totalnya itu ada 3. Nah, ini kita lihat di soal, ini kenapa saya bisa cari 3, karena di sini intervalnya ada 1, 2, 3. 30, 30, 35. Lalu 40 hingga 49 ada 10. Ini ada 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hingga 48. Lalu yang 50 hingga 59, kelas intervalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saya tulis di frekuensinya. Lalu 60 hingga 69 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 frekuensinya. Dan yang terakhir ada 70 hingga 79. Ada 4 di sini. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. 70, 70, 70, dan 75. Dan yang terakhir ada 80 sampai 85. Kenapa tidak saya masukkan ke kelas frekuensi? Karena terlalu panjang ya, terlalu apa namanya, 80 hingga 89 ini tidak sampai gitu loh ya kan. Jadi kalau 70 hingga 79 saya tulis karena di atasnya itu masih ada 80. Tetapi kalau ini 80 hingga 89 harusnya ada poin 90-nya ya. Jadi ini tidak saya tulis tapi nanti akan masuk, saya masukkan ke hitungan juga. Oke, itu untuk poin kelompokan data yaitu di poin A, dan lanjut ke poin B. Hitung ukuran jarak varians dan simpangan bakunya ya. Ini kita cari rata-rata mean-nya ya, rata-rata atau mean. Sorry. Rumus dari mean itu adalah sigma X per N. Nah, di sini ada sigma X-nya itu 30 ditambah 35 ditambah selanjutnya sampai ke 85 dan dibagikan 31. 31 itu apa? 31 itu dari total data data yang dikelompokkan tadi ya. Ini 30 hingga 85 itu totalnya saya jumlahkan ada 31. Nah, ya. Jadi kalian bisa hitung sendiri aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ke bawah dikalikan 3. Ini tambah 7, total 31. Lalu hasilnya itu ada di sini, balik lagi ke lembar jawaban. 1643 per 31 atau dibagikan 31. Hasil akhirnya ada 53 untuk mean atau rata-ratanya. Lanjut ke rentang atau range-nya. Ya, rumusnya itu maksimal data dikurang minimal data ya. Maksimalnya itu berapa? 85. Ya, ini kita lihat di sini ada 85 dan minimalnya itu ada 30.
Ya, itu tinggal dikurangin aja, hasilnya 55. Dan poin ketiganya ada variance. Variance itu rumusnya sigma kurung buka X dikurang mean kurung tutup pangkat 2 per N. Sama dengan 30 dikurang 53 pangkat 2 ditambah 30 dikurang 53 pangkat 2 dan seterusnya hingga 85 dikurang 53 pangkat 2 dibagikan 31. 31 itu apa? Total dari data ini ya yang sudah dikelompokkannya ya atau yang belum dikelompokkannya. Nah, hasilnya itu 205,03 untuk variansnya. Lanjut ke poin 4, simpangan baku atau standard deviation. Standard deviation rumusnya adalah akar dari varians. Nah, standard variance itu akar dari 205,03 yaitu 14,32. Nah, kita lanjut ke C, hitung tingkat skewness dan kurtosis. Nah, skewness atau kemiringannya ini rumusnya sigma kurung buka XI dikurang X kurung tutup pangkat 3 per N dibagikan S pangkat 3 sama dengan 1643 ya 1643 tadi ini XI ini ada di atas tadi mana nih sigma X. Nah, itu pokoknya tadi ada tadi ada ya 1643 dikurang 53 ini dari mean atau rata-ratanya dipangkatkan 3 per 31 total datanya dan dibagikan 14,32 itu standar deviation-nya. Pangkat 3 hasilnya ada di bawah ini ya. 4,007,190,000 per 31 dibagikan 2883,2512 yaitu hasil akhirnya 44,79. Nah, ini ada penjelasan sedikit di jawaban saya. Ini saya bacakan aja. Jadi koefisien skewness dari distribusi tersebut adalah sekitar 44,79. Ini harusnya lebih miring ke kanan ya. Ini ya, lebih miring ke kanan karena positif skewness artinya ekor distribusi itu lebih panjang daripada ke kiri ya di sisi kanan rata-rata. Oke. Untuk kurtosisnya ini saya juga sudah ada jawabannya. Rumusnya ini sigma kurung buka XI dikurang X pangkat 4 ya, pangkat 4 per N dibagikan S pangkat 3. Sorry, di sini saya salah tulis pangkat, harusnya pangkat 3 ya, bukan pangkat 4. Nah, ini ada lagi di bawahnya kurung buka 1590 pangkat 4 per 31 dibagikan 14,32 pangkat 3 ya. Ini udah saya benerin nih, tapi yang atasnya saya lupa. Oke. Hasilnya itu 6,3 miliar 68.100.000 per 31 dibagikan 527 484 758 784. Hasil akhirnya ada di 389,67. Jadi kurtosis dari distribusi tersebut adalah sekitar 389,67 dengan nilai yang tinggi ini ya distribusi cenderung lebih berlebihan ke tengah-tengah, lebih tebal ya ekor ini lebih tebal ke tengah-tengah sehingga bisa dikatakan sebagai distribusi yang sangat kurtotik. Oke, untuk poin D ini gambarkan grafiknya ya, gambarkan grafiknya dan jelaskan interpretasi Anda. Oke, ini saya sudah menggambarkan grafiknya, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan grafik di atas ya. Ini ada penjelasan sedikit juga di lembar jawaban saya. Saya bacakan. Grafik di atas menunjukkan distribusi frekuensi dari data penjualan restoran. Dapat dilihat bahwa mayoritas restoran memiliki penjualan antara 40 juta hingga 70 juta rupiah per bulan. Distribusi data terlihat cenderung miring ke kanan, lebih positif skewness ya, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai penjualan yang lebih tinggi lebih jarang terjadi. Nilai kurtosisnya cukup tinggi, menunjukkan bahwa distribusi memiliki ekor yang tebal dan puncak yang lebih tajam daripada distribusi. Oke, ini sebenarnya ini belum saya ganti tabelnya. Saya tadinya
menghitung ini, disclaimer dulu ya Bapak Ibu dosen sekalian, mohon maaf ini saya disclaim dulu frekuensinya ini karena saya sebelumnya salah tapi belum saya ganti. Nanti saya akan nge-submit yang sudah diganti ya. Ini seharusnya, ini saya bacakan dulu frekuensinya. Yang pertama 30 hingga 39. Ini seharusnya 3, tapi di sini saya 7 tulisnya. Ya, saya 7 tulisnya. Harusnya ini di bawah antara 2 hingga 4. Lalu 30 hingga 49. Itu ada 10. Seharusnya ini di antara 8 hingga 10, nggak setinggi 10 hingga 12 ini ya. Tapi dia ini menjadi penjualan tertinggi dari grafik grafik yang saya buat ini. Terus ada 50 hingga 59. Itu ada, harusnya itu ada 7. Intinya grafik grafik yang saya buat ini untuk penjualan tertinggi itu ada di 40 hingga 49 dan penjualan terendahnya itu ada di 30, bukan di 70 hingga 79. Oke, lanjut dulu karena durasi ya. Lanjut ke lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu ada berikut merupakan histogram mengenai hasil ujian tengah semester statistik ekonomi dan bisnis dari 80 mahasiswa. Nah, ini di bawahnya sudah ada statistiknya, statistik diagram batang. Dari data histogram tersebut, Anda diminta untuk menganalisis apakah kurvanya simetris atau tidak. Jika tidak, menceng ke kanan atau menceng ke kiri, jelaskan analisa Anda menggunakan hitungan statistika. Begitu kata soalnya, oke? Ini jawaban saya. Yang pertama ya, untuk menganalisis apakah kurva histogram simetris atau tidak, serta menentukan apakah terdapat kemiringan ke kanan atau ke kiri, kita dapat menggunakan ukuran statistik seperti mean, median, dan modus. Oke, meannya itu rumusnya, atau mean rata-rata ya, mean itu rata-rata, rumusnya sigma X per N. Lalu median adalah nilai tengah dari data ketika diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah. Lalu lanjut ke yang ketiga, modus ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Oke, yang sering munculnya ya seperti ini. Ini yang sering muncul itu yang paling sering muncul 24 ya ini ya. Ini 24, 70 hingga 79 kalau difrekuensikan ya. Oke, ini di bawah ini selanjutnya ada penjelasan lagi untuk kurvanya. Jika kurva histogram simetris, maka nilai mean, median, dan modus akan sama atau hampir sama. Jika kurva menceng ke kiri, maka mean kurang dari median, kurang dari modus. Sedangkan jika kurva menceng ke kanan, mean lebih dari median, lebih dari modus. Oke. Nah, ini mari kita hitung nilai mean, median, dan modus dari data yang diberikan untuk menentukan apakah kurvanya simetris atau tidak. Yang pertama meannya. Mean dari diagram batang nomor 2 ini ya, ada 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 10 tambah 15 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 30 dibagikan 14. Hasilnya 185 dibagikan 14. Yang hasil akhirnya 13,21. Mediannya jumlah data adalah 14. Sehingga median adalah nilai ketujuh saat data diurutkan median sama dengan 12. Oke. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modusnya sama dengan 10. Lanjut ke penjelasannya. Dari perhitungan tersebut, kita dapat melihat bahwa mean sama dengan 13,21, median sama dengan 12, dan modus sama dengan 10. Karena mean lebih dari median, lebih dari modus, maka kurva histogram cenderung menceng ke kanan. Ini menunjukkan bahwa distribusi nilai ujian tengah semester cenderung memiliki lebih banyak nilai-nilai yang tinggi daripada nilai-nilai yang rendah, sehingga menciptakan kemiringan ke kanan. Oke, sekian untuk penjelasan poin B ini ya. Mohon izin Ibu Ratih, kesalahan saya dari yang grafik frekuensi nomor 1. Nanti saya akan submit
yang lebih terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.